Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadatul Nadifah, NIM 63040190113. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proposal studi kelayakan bisnis Islam pada keranjang thrifting. Yang pertama yaitu pembukaan. Di dalam pembukaan terdapat visi dan misi usaha. Visi dari keranjang thrifting yaitu menjadi toko fashion thrifting second premium, baik online atau offline, yang mampu membuat customer-nya modis, memberikan kesan berkualitas dan keren tanpa harus mengeluarkan budget yang mahal. Dan misi dari keranjang thrifting yaitu yang pertama, kepuasan pelanggan adalah tujuan utama kami. Yang kedua, memenuhi gaya hidup masyarakat yang semakin tinggi. Yang ketiga, menjual pakaian dengan brand luar negeri dengan harga murah. Yang keempat, menjadi tempat usaha yang bisa menjadi inspirasi bagi orang lain. Dan yang terakhir yaitu memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Yang kedua yaitu pembahasan. Dalam pembahasan ini, yang pertama yaitu aspek hukum. Aspek hukum adalah aspek mengkaji ketentuan hukum berupa legalitas suatu badan yang harus dipenuhi sebelum menjalankan usaha. Yang pertama yaitu jenis badan usaha. Jenis badan usaha dalam keranjang thrifting ini adalah usaha perdagangan perseorangan, yang artinya pemilik hanya satu orang saja. Pendirian usaha ini tidak memerlukan persyaratan yang khusus, memiliki bentuk organisasi yang cukup dengan manajemen sederhana. Modalnya tidak terlalu besar, tanggung jawab sepenuhnya berada pada tangan pemilik. Yang kedua yaitu prosedur perizinan dan legalitas. Yang pertama, tanda daftar perusahaan atau TDP. Yang kedua, nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Yang ketiga, izin gangguan. Yang keempat, surat keterangan domisili. Dan yang terakhir, sertifikat tanah atau surat-surat berharga yang dimiliki. Yang ketiga yaitu instansi yang terkait, yaitu jenis usaha perseorangan ini memiliki sistem informasi manajemen yang bebas dan tidak ada intervensi atau campur tangan dari pihak lain secara langsung, contohnya pemerintah. Yang keempat yaitu jenis izin usaha. Yang pertama SIUP atau surat izin usaha perdagangan. Yang kedua SITU atau surat izin tempat usaha. Dalam menjalankan perusahaan, pengusaha yang bersangkutan wajib menaati syarat-syarat antara lain A. Keamanan, B. Kesehatan, C. Ketertiban, dan D. Syarat-syarat lain atau mengutamakan tenaga kerja dari sekitarnya dan menjaga keindahan lingkungan serta penghijauan. Yang B yaitu aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama marketing mix. Marketing mix ada price atau harga. Sesuai dengan yang kami targetkan yaitu remaja yang berpenghasilan menengah ke bawah, maka harga produk yang kami tawarkan di bawah harga 100.000. Selanjutnya produk. Produk yang kami pasarkan yaitu dress, cardigan, kemeja, celana panjang, hoodie, dan sweater. Selanjutnya place atau tempat. Daerah yang kami pilih untuk membangun bisnis thrift shop kami adalah Salatiga, dikarenakan Salatiga merupakan termasuk salah satu kota yang ada di Jawa Tengah dan menjadi daerah yang diminati para remaja. Tidak hanya itu, kami juga akan membuka toko online di Shopee. Selanjutnya promotion atau promo. Untuk menarik minat pembeli, kami akan melakukan kegiatan promosi antara lain melalui sosial media, diskon opening, dan giveaway. Yang kedua yaitu analisis STP. Yang pertama segmentasi pasar. A. Geografi. Kondisi pasar thrift di Salatiga sudah mulai ramai. Maka dari itu kami berinisiatif membuka pasar modern yang memudahkan para remaja untuk berbelanja pakaian second premium dengan harga yang jauh lebih miring
dan kebersihannya terjaga. Yang B. Barang yang dijual. Kriteria pakaian yang bisa dipakai dalam bentuk kegiatan acara non-formal maupun formal. Karena pakaian yang dijual ada dress, cardigan, kemeja, celana panjang, hoodie, dan sweater. Yang C. Income segmentasi. Membuat foto katalog dari harga 35.000 sampai 85.000. Harga tersebut disesuaikan dengan kantong remaja. Yang kedua, target pasar. Target pasar dari keranjang thrifting ini sendiri adalah para remaja, khususnya untuk wanita. Tapi bisa juga buat ibu-ibu yang ingin tampil berbeda dan lebih kekinian. Yang ketiga yaitu posisi pasar. Pakaian keranjang thrifting ditunjukkan untuk kalangan personal. Pakaian yang dijual dijamin masih bagus-bagus dan apabila ada yang cacat pasti akan diberitahukan kepada konsumen agar konsumen lebih percaya untuk membeli pakaian di keranjang thrifting. Yang ketiga yaitu minat konsumen. Faktor harga adalah salah satu yang dapat mempengaruhi minat konsumen untuk membeli pakaian di keranjang thrifting. Karena memang harganya tidak terlalu mahal, akan mempengaruhi konsumen untuk memilih, memakai, dan menggunakan suatu produk. Yang keempat, analisis mitra usaha. Mensurvei ke lokasi yang akan dijadikan sebagai tempat didirikannya usaha agar dapat mengetahui dan bagaimana keadaan usaha yang sama di sekitar lokasi tersebut. Yang C. Aspek keuangan. Yang pertama, sumber-sumber dana. Yang kedua, biaya kebutuhan investasi, ada pra-investasi, biaya tetap, dan biaya variabel. Yang ketiga, rasio keuangan, ada cash flow, BEP atau backpad. Yang keempat, pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Dan yang kelima, metode perhitungan investasi Islam atau GVM. Yang D yaitu aspek teknis atau operasi. A. Menentukan lokasi. Lokasi untuk tokonya berada di Salatiga. Karena lokasi di daerah ini sangat strategis dan berada di tengah kota dan lumayan padat penduduk. Apalagi banyak juga mahasiswa yang ada di Salatiga serta dekat juga dengan tempat tinggal pemilik, sehingga pemilik bisa mengontrol tokonya kapan saja. Yang B. Metode penelitian lokasi. Tahap pertama melihat kemungkinan wilayah mana yang akan dijadikan sebagai lokasi usaha dengan mempertimbangkan regulasi pemerintah, jenis produksi yang akan menentukan spesifikasi usaha yang berhubungan dengan tenaga kerja, pengangkutan, dan lain sebagainya. Tahap kedua memperhatikan pengalaman dari usaha orang lain atau pengalaman sendiri, didasarkan pada jenis barang yang dihasilkan dan pengaruh pada sarana angkutan, pasar, listrik, air, telepon, dan faktor lain yang dianggap penting. Tahap ketiga mempertimbangkan serta menilai dampak sosial ataupun didukung dari masyarakat di sekitar lokasi. Yang C. Layout. Pertama, harus memperhatikan sifat produk. Yang kedua, jenis proses produksi. Yang ketiga, jenis barang produksi yang dijual. Yang keempat, harus mempersiapkan ruang untuk mencoba pakaian yang akan dibeli. Yang kelima, fleksibilitas letak fasilitas untuk mengantisipasi perubahan proses di kemudian hari. Yang keenam, penggunaan ruangan hendaknya selain efektif untuk bekerja, juga memperhatikan kesehatan dan keselamatan kerja. Yang ketujuh, hendaknya memperhatikan kemudahan dalam hal pemeliharaan dan pengawasan. Yang D. Safety stock. Pertama, menentukan jumlah order. Kedua, inventory sistem untuk menentukan bagaimana dan kapan pembelian dilakukan untuk mengisi persediaan. Yang terakhir, material, requirement planning. Yang E. Aspek manajemen dan organisasi. 1. Fungsi manajemen. Planning atau perencanaan. Perencanaan pemasaran bisa dimulai melalui sosial media seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan TikTok.
Organizing atau organisasi. 1. Pemilik. Membina keuntungan organisasi melalui jalinan kerjasama dan komunikasi antara anggota. Tim packing. Bagian memeriksa barang yang akan dikirim dan mengurus semua tentang pengiriman barang dari toko, keranjang thrifting. Yang ketiga, kasir. Bagian dari kasir adalah mengecek barang yang sudah habis, melayani pembeli, melakukan pencatatan semua transaksi yang dilakukan. Yang keempat, manajer toko. Bagian dari manajer toko adalah perencanaan komunikasi, bagian penjualan, bagian pengembangan komunikasi, dan bagian pemasaran serta kerjasama. Yang kelima, fotografer dan desain sosmed. Tugas dari fotografer dan desain sosmed adalah membuat video yang menarik untuk mempromosikan di sosial media agar konsumen tertarik untuk membelinya. Selanjutnya, actuating atau pelaksanaan. Actuating dalam kepemimpinan adalah bagaimana seorang pemimpin dapat mempengaruhi perilaku bawahannya sehingga bawahannya bekerja sama secara efektif. Selanjutnya, controlling atau pengawasan. Controlling atau pengawasan adalah proses untuk mengukur nilai dan mengevaluasi hasil pekerjaan agar tetap sesuai dengan rencana awal dan mengkoreksi berbagai penyimpangan selama proses pelaksanaan kerja. Yang kedua yaitu manajemen sumber daya manusia. Jumlah tenaga kerja dan gaji usaha keranjang thrifting membutuhkan dengan gaji yang standarnya toko di Salatiga. Rincian gaji per bulan setiap karyawan sebagai berikut. A. 1 tim packing 1 kali 1 juta sama dengan 1 juta. B. 1 kasir 1 kali 1 juta sama dengan 1 juta. C. 1 manajer toko 1 kali 1,2 juta sama dengan 1,2 juta. Yang D. 1 fotografer dan desain sosmed 1 kali 1 juta sama dengan 1 juta. Job spesifikasi atau spesifikasi pekerjaan. Yang pertama, tim packing. Cekatan, teliti, jujur, sabar, detail, konsentrasi, sehat, kuat, dan tidak mengeluh. 2. Kasir. Harus teliti, cekatan, jujur, sabar, dan ramah. Yang ketiga yaitu manajer toko, harus tegas, disiplin, bertanggung jawab, mampu mengawasi karyawan, dan jujur. Yang keempat, fotografer dan desain sosmed, harus kreatif dan inovatif, mempunyai ide dan gagasan yang baru, bertanggung jawab dan tekun, mampu menggunakan kamera, mampu mengedit foto maupun video yang menarik. Selanjutnya yaitu job deskriptif atau deskripsi pekerjaan. Yang pertama, tim packing. Tugasnya harus memeriksa barang yang sudah dipesan, memastikan barang sesuai pesanan, mencetak alamat konsumen yang membeli produk. Yang terakhir, mempacking barang yang sudah dipesan. B. Kasir. Kasir harus menjalankan proses penjualan dan pembayaran, melakukan pencatatan atas semua transaksi, membantu pelanggan dan memberikan informasi mengenai suatu produk, melakukan proses transaksi pelayanan jual beli serta melakukan pembukusan, melakukan pengecekan atas jumlah barang pada saat penerimaan barang, melakukan pencatatan kas fisik serta melakukan pelaporan kepada atasan. Yang terakhir, melakukan pengecekan atas stok bulanan. E. Manajer toko. Manajer toko tugasnya mengawasi kinerja karyawan, memberi teguran jika karyawan melakukan kesalahan, mengontrol kinerja karyawan, dan bertanggung jawab kepada pemilik usaha. D. Yaitu fotografer dan desain sosmed. Tugasnya foto produk ketika sudah siap dipasarkan, mengedit foto yang menarik untuk diupload di sosial media, rajin mengupload video atau foto menarik tentang produk yang akan dijual, dan yang terakhir membuat konten dan iklan yang menarik.
Yang F yaitu aspek ekonomi dan sosial. Pertama, pendapatan nasional. Kebutuhan pakaian di Indonesia sangat tinggi berdasarkan laporan State of the Global Islamic Economy Report 2016-2017. Indonesia menduduki peringkat keempat sebagai negara terbesar untuk model fashion. Melihat dari pemerintah yang menginginkan Indonesia sebagai fashion dunia di tahun 2020, serta besarnya kebutuhan dan keinginan akan pakaian yang stylish dan modern di Indonesia dapat menjadikan peluang yang cukup diminati untuk digeluti. Yang kedua, analisis sosial budaya. Dalam analisis sosial budaya, produk dari bisnis ini memiliki manfaat bagi masyarakat karena telah memenuhi kebutuhan masyarakat di Indonesia dan menyediakan pakaian sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya. Yang ketiga, analisis ekonomi. Membuat data pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017 sampai 2021. Pada tahun 2017, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,58%. 2018 5,84%, 2019 5,90%. Di tahun 2020 mengalami penurunan minus 1,68%. Dan di 2021 mengalami kenaikan 3,3%. Membuat data pertumbuhan data penduduk beberapa tahun terakhir di Kota Salatiga. 2017 jumlah penduduk 192,078 jiwa. Di tahun 2018 194.611 jiwa. Pertumbuhan 1,32%. Di 2019 195.563 jiwa, pertumbuhan 0,49%. Di 2020 jumlah penduduk 196.082 jiwa, pertumbuhan 0,26%. Di 2021 jumlah penduduk 197.402 jiwa, pertumbuhan 0,68%. Yang G, aspek AMDAL. Yang pertama, dampak yang ditimbulkan. Dampak positif: A. Mengurangi limbah pakaian, B. Mengurangi polusi kimia, C. Menghemat biaya, D. Hidup menjadi ramah lingkungan. Dan dampak negatifnya yaitu yang pertama, memicu konsumsi berlebihan, yang kedua, pakaian dari thrift store cenderung bisa menyebabkan penyakit kulit. Solusi atau penanggulangan. Cara yang tepat agar tetap memakai pakaian thrifting namun kulit kita juga terbebas dari berbagai penyakit kulit, yaitu yang pertama, setelah membeli pakaian thrifting, segeralah untuk mencucinya. Jangan lupa untuk pisahkan dengan pakaian biasa. Cuci dengan cara rendam pakaian dengan air panas dan deterjen. Merendam pakaian dengan air panas bisa membunuh kuman-kuman yang ada. Bisa juga menambahkan cairan antiseptik. Rendamlah semalaman. Setelah direndam semalaman, hal selanjutnya bilas dengan air biasa, kemudian rendam untuk kedua kalinya dengan air panas dan deterjen. Ini memastikan kuman-kuman yang menempel pada pakaian benar-benar mati. Rendam selama sekitar 1 jam saja. Langkah selanjutnya, angkat dari rendaman dan cuci seperti biasa. Jangan lupa untuk mengucek pakaian dan berikan pewangi atau softener pada pakaian. Setelah itu, bilas dengan air yang bersih. Pastikan tidak ada deterjen yang tersisa. Setelah mencucinya, lalu jemurlah. Diusahakan agar menjemur pakaian thrifting di bawah matahari
langsung sampai benar-benar kering. Setelah itu angkat pakaian dan setrika pakaian dengan suhu yang tinggi, tapi jangan lupa juga untuk melihat ketahanan pakaian. Jangan sampai merusak pakaian thrifting. Jangan lupa juga untuk memakaikan pelicin pada proses penyetrika. Dengan begitu pakaian siap untuk dipakai tanpa harus takut terkena penyakit kulit. Yang kedua, rona lingkungan hidup. Yang pertama, fisika. Dalam rona lingkungan fisika, usaha thrifting ini tidak menyebabkan timbulnya polusi udara karena usaha thrifting ini adalah daur ulang pakaian yang sudah pernah dipakai orang. Yang kedua, kimia. Dalam rona lingkungan kimia, thrifting tidak menyebabkan pencemaran air dan malah ramah lingkungan. Yang ketiga, biologi. Dalam rona lingkungan biologi, thrifting ini tidak berpengaruh sama sekali sama flora dan fauna yang ada. Yang terakhir yaitu sosial. Bisa berpengaruh terhadap budaya karena thrifting ini biasanya pakaian yang dikirim dari luar negeri, kadang juga ada pakaian dengan merek yang terkenal. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.